Baik, Ayah dan Bunda semuanya, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Preschool dan Kindergarten Principal, Mrs. K. Widiasari. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, ayah dan bunda, calon siswa-siswi preschool atau TK di Pratiwi School. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, kami ucapkan selamat datang, ayah dan bunda, dalam rangka open house, eh, open registration academic year 2025 and 2026. Sebelumnya, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda yang selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pemaparan atau getting to know Kindergarten Pratiwi School oleh prinsipal kami, Mrs. Kawidiasari. Kepada Miss Cika, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Miss Resta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ayah dan Bunda sekalian? Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang pagi ini sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan kami, yaitu Getting to Know Early Childhood Program Pratiwi School. Perkenalkan diri saya, nama saya Siska Widiasari. Ayah dan Bunda bisa panggil saya Miss Cika kalau di sekolah ya. Oke, baik, pagi ini saya akan sharing terkait program untuk early childhood di Pratiwi School. Mungkin nih di bulan-bulan sekarang Ayah dan Bunda sudah mulai nih mencari-cari, memilah-memilih untuk sekolah yang cocok untuk anandanya nanti di bulan Juli. Ini kami harapkan Pratiwi School bisa menjadi pilihan ayah dan bunda untuk menyekolahkan Ananda di bulan Juli nanti di program Early Childhood atau Kindergarten dan Preschool. Oke, baik. Saya akan share ini terkait apa saja sih program untuk Early Childhood di Pratiwi School ini? Oke, izinkan saya untuk materinya sebentar, Bunda. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah. Baik. Nah, sebelum kita mengetahui mengenal apa saja sih kegiatan atau program-program yang ada di Pratiwi School, TK maupun Preschool, ini izinkan saya untuk share sedikit ya Bun ya. Mengapa sih pendidikan anak usia dini ini penting? Nah, ini berdasarkan riset, ini banyak sekali riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Ini salah satunya dilakukan oleh UNICEF yang dituangkan dalam buku Panduan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat di tahun 2019 bahwa pendidikan usia dini ini sangat penting karena merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan. Nah, ini bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi di sini sangat penting sekali ayah dan bunda pendidikan anak usia dini ini. Kenapa? Untuk membekali anak-anak nanti di jenjang pendidikan berikutnya. Di sini, di pendidikan anak usia dini ini, kami memberikan pembekalan kemampuan fondasi, di antaranya pengembangan motorik kasar dan motorik halus Ananda, kemudian pengembangan kognitif, maupun sosial emosional. Yang mungkin untuk kemampuan-kemampuan ini ketika tidak kita encourage ya,
mungkin hanya di encourage di rumah bisa saja, tapi ada yang memang tidak bisa didapatkan seperti kemampuan sosial yang mungkin hanya bisa didapatkan di sekolah ketika anak-anak bisa mingle dengan teman-teman, mengenal orang-orang baru, gurunya, teman-teman baru yang mungkin tidak bisa didapatkan ketika anak hanya belajar di rumah. Seperti itu. Kemudian selain itu, dari peraturan Wali Kota Depok di tahun 2019, ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Nomor 70 tentang pelaksanaan pendidikan anak usia dini atau prasekolah dasar. Nah, ini dari Perwal nomor 70 tahun 2019 bahwa pendidikan anak usia dini ini diwajibkan sebelum anak-anak masuk ke SD minimal 1 tahun. Ini anak-anak harus masuk dulu ke pendidikan anak usia dini. Tujuannya sama, untuk membekali kemampuan-kemampuan fondasi anak. Jadi ketika anak dikatakan siap bersekolah di jenjang elementary, bukan hanya kemampuan akademiknya saja yang diperlukan. Jadi anak dikatakan siap bukan hanya karena sudah mampu untuk menulis, sudah mampu untuk membaca ataupun berhitung, tapi seluruh kemampuan fondasinya sudah siap. Yang mana kita bisa bekali di pendidikan anak usia dini atau di kindergarten dan preschool. Seperti itu, Ayah dan Bunda. Kemudian selanjutnya di sini, apa sih manfaatnya pendidikan anak usia dini ini? Ini ada berbagai manfaat dari pendidikan anak usia dini. Ini yang pertama bisa melatih penyesuaian sebelum masuk ke sekolah lanjutan. Jadi transisi nih Bun, ketika mungkin di usia 3 tahun, 4 tahun, kita memasukkan Ananda di program pendidikan anak usia dini atau early childhood program, ini adalah waktu untuk melatih Ananda beradaptasi untuk nanti bersekolah di jenjang selanjutnya yaitu elementary. Jadi di TK atau di preschool ini mereka beradaptasi untuk waktu bersekolah, berkegiatan dari jam 8 sampai jam 12, mengenal satu sama lain dengan teman-teman, mengenal kegiatan baru dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti masuk di program elementary, sekolah dasar, anak-anak sudah terbiasa dengan rutinitas bersekolah. Kemudian selain itu, melatih keterampilan mengelola emosional atau emosinya. Jadi yang namanya di sekolah pasti anak-anak itu belajar untuk bersosialisasi, di mana secara tidak langsung anak-anak juga berlatih untuk keterampilan emosinya ketika bermain, menghadapi konflik-konflik bermain. Nah, ini mereka berlatih untuk mengelola emosi mereka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya melatih kemampuan kognitif. Nah, di sini juga tidak hanya bermain saja nih untuk program pendidikan anak usia dini ini atau program early childhood ini. Tapi kemampuan kognitifnya juga kami latih yang tentunya kita sesuaikan dengan karakteristik anak di usia 3 sampai 6 tahun yang ada di kindergarten dan preschool. Jadi mereka belajar melatih kemampuan kognitifnya tentunya dengan bermain, bersenang-senang yang secara tidak sadar mereka juga belajar untuk pembekalan keterampilan mereka nanti di elementary. Kemudian selanjutnya meningkatkan keterampilan sosialisasi, tadi belajar mingle dengan temannya, belajar berbagi, belajar untuk berani, seperti itu. Jadi kemampuan sosialnya juga dilatih ketika Ananda bersekolah. Kemudian selanjutnya di sini berlatih untuk kemampuan berbahasa dan komunikasi. Jadi mungkin ini yang didapat di sekolah. Mereka belajar berkomunikasi tidak hanya dengan orang terdekat saja yang ada di rumah. Jadi Ananda juga nanti akan berlatih berkomunikasi dengan gurunya, berkomunikasi dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya mereka belum kenal. Gitu. Kemudian mengembangkan karakter anak dengan program-program yang dirancang oleh sekolah. Tentunya kami ingin mengembangkan karakter-karakter anak yang nantinya akan siap untuk berkontribusi gitu ya secara global.
Kemudian melatih keterampilan fisik dan motorik juga, ini sangat penting juga di usia 3 sampai 6 tahun ini penting untuk melatih, men-encourage kembangan fisik dan motorik anak. Dan ini juga akan diberikan di program-program yang ada di early childhood. Dan yang terakhir di sini memiliki aktivitas bermain yang seru dan tentunya terarah. Jadi memang karakter untuk anak-anak ini ya bermain di usia 3 sampai 6 tahun ini. Tapi kami berikan permainan yang seperti apa yang terarah, yang bermanfaat untuk anak-anak. Nah, ini kami sudah rancang dengan program-program yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya, ini juga ada beberapa tips nih. Kalau sekarang ayah dan bunda masih bingung, gimana ya untuk memilih anak-anak sekolah di program TK? Mungkin ini akan menjadi pengalaman sekolah pertama untuk Ananda. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Nah, ini sebagian dari tips bagaimana Bunda untuk memutuskan nanti sekolah seperti apa sih yang cocok untuk Ananda. Yang pertama, mungkin jarak harus menjadi timbangan. Pilih sekolah yang dekat dengan rumah. Jadi jarak yang terlalu jauh juga mungkin harus dipertimbangkan untuk Ananda. Karena melihat kondisi di usia mungkin masih 3, 4, 5, sampai 6 tahun, jadi tidak bisa Ananda nanti diberikan sekolah yang jaraknya sangat jauh, yang dimana mungkin cukup memakan tenaga nanti untuk pulang pergi ke sekolah, yang mana akhirnya nanti belum lagi ditambah dengan kegiatan sekolah, anak-anak merasa lelah, dan ini juga proses adaptasi tadi untuk bersekolah. Jadi untuk jarak bisa jadi pertimbangan. Kemudian bisa dipilih juga untuk lingkungan TK yang kondusif. Yang kondusif itu seperti apa? Mungkin di lokasi yang memang mendukung untuk anak-anak bermain dan belajar. Lingkungan yang tenang, yang asri, dengan kondisi yang tidak terlalu ramai, tidak dekat dengan jalan raya, seperti itu ya Bu, bisa menjadi pilihan. Kemudian selain itu, perhatikan juga kualitas pengajar dan kurikulum yang diterapkan. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan ayah dan bunda, sekolah apa yang ingin ayah dan bunda terapkan untuk Ananda. Jadi pengajarnya seperti apa boleh dilihat. Kemudian kurikulum program dari sekolah seperti apa. Apakah sudah cocok dengan ayah dan bunda? Nah ini bisa menjadi pertimbangan juga. Kemudian bisa juga dipertimbangkan waktu belajar. Jadi cari TK dengan waktu belajar yang terbaik. Tidak terlalu singkat, tidak juga terlalu lama. Mungkin waktu idealnya anak-anak masih bisa beristirahat di rumah, tidak terlalu full day, dan juga tidak terlalu singkat. Jadi pembelajaran atau program-program yang diterapkan di sekolah bisa tercapai. Terus seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini tentunya pilih sekolah yang sesuai dengan kondisi keuangan ayah dan bunda. Ini bisa menyesuaikan. Seperti itu. Itu mungkin tips dari kami. Nah, ini selanjutnya ini saya akan share tentang program Early Childhood yang ada di Pratiwi School. Jadi untuk Pratiwi School sendiri di sini di bawah Yayasan Pawesti Pratiwi yang beralamat di Jalan Mandor Samin nomor 99, akses Kapling BRI Grand Depok City. Jadi kalau Bunda Bu jalan-jalan nih Ayah dan Bunda di Boulevard GDC, tepat di seberang kantor DPRD ya. Itu ada Jalan Mandor Samin, mungkin sekitar 300 meter itu lokasi sekolah kami. Sini ada 3 gedung, ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Untuk program Early Childhood atau TK dan Preschool ada di gedung A, di gedung lama. Seperti itu. Nanti boleh berkunjung Bunda, lihat-lihat jika ingin melihat proses pembelajaran, kemudian fasilitas yang kami punya, itu silahkan boleh berkunjung ke sekolah kami. Kemudian selanjutnya untuk visi dan misi. Apa sih visi dan misi untuk program Early Childhood di Pratiwi School ini? Jadi kami ini ingin menciptakan generasi yang religius, kemudian yang berkarakter dan juga siap berkontribusi secara global. Yang tentunya ini kami rancang dengan program-program
yang siap untuk mewujudkan visi dan misi kami ini. Kemudian selanjutnya, Pratiwi School juga terkhusus untuk program Early Childhood sudah mendapat SK dari Wali Kota di tahun 2020 sebagai sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Kami sudah di SK-kan di tahun 2020 sebagai sekolah ramah anak dan di tahun 2023 alhamdulillah kami sudah berkesempatan untuk mengikuti konvensi hak anak. Kemudian eh, seperti apa sih sudah di SK-kan oleh wali kota sebagai sekolah ramah anak seperti sekolah ramah anak itu. Nah, sekolah ramah anak itu merupakan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak serta partisipasi anak, serta mampu melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama mengenyam pendidikan. Nah, ini bentuk implementasinya seperti apa yang ada di Pratewi School? Ini ada beberapa program yang memang mendukung untuk program sekolah ramah anak. Ini diantaranya yang pertama ada morning greeting. Jadi morning greeting ini kami lakukan setiap pagi. Kami sambut anak-anak ketika tiba di sekolah. Jadi kami bentuk anak-anak untuk siap untuk bersekolah setiap paginya. Kita sambut. Mungkin bisa juga sebagai setting mood anak-anak ketika tiba di sekolah. Oh iya, mereka happy disambut oleh Miss dan Misternya di sekolah. Kemudian juga dengan program playground supervisi. Jadi ketika Ananda bermain di playground, ini selalu dalam pengawasan guru. Baik itu di pagi hari ataupun saat recess. Jadi sudah kami rancang setiap pagi di jam 7.30 sampai jam 8 sebelum Ananda mulai aktivitasnya di kelas, ini ada playground supervisi dari guru-guru kami. Begitupun saat recess, guru-guru kami tetap mendampingi di area-area bermain ketika anak-anak bermain. Kemudian ada juga problem solving approach. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya Bun ya, bahwa ketika di sekolah ada kemampuan anak yang ingin kami kembangkan. Salah satunya yaitu kemampuan sosial dan emosional. Ini kami ada problem solving approach di mana ketika Ananda mengalami masalah, konflik ketika bermain, kami ajarkan untuk mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kami bimbing untuk mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Kemudian juga dengan program pengembangan karakter yang kami namai Pratiwi School Values, ada beberapa karakter yang mendukung untuk mengembangkan kemampuan di abad 21 ini ya Bun ya. Kemudian selanjutnya ada guidance and counseling session. Jadi kami punya konselor di sekolah jika dibutuhkan untuk konsultasi boleh silakan menghubungi konselor kami dan juga konselor kami melakukan observasi setiap 1 minggu 1 kali di setiap kelas. Kemudian di area-area tertentu juga sudah dilengkapi CCTV. Jadi kami lihat kegiatan-kegiatan anak-anak melalui CCTV. Kemudian dengan dismissal prosedur. Jadi prosedur pulangan. Jadi kami siapkan kartu penjemput anak-anak untuk safety anak-anak. Jadi ketika Bunda ingin menjemput Ananda itu wajib membawa kartu penjemput dan mengisi buku supaya kami tahu siapa yang menjemput Ananda hari ini di sekolah. Walaupun ada pergantian penjemput, nanti yang menggantikan menjemput itu wajib membawa kartu penjemput sebagai prosedur dismissal untuk keamanan, kenyamanan kita bersama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kenapa sih harus memilih Pratiwi School? Nah, ini kami menggunakan kurikulum nasional plus. Jadi kami menggunakan kurikulum merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga ditambahkan dengan kurikulum berbahasa Inggris. Itu menggunakan bilingual system. Jadi bahasa yang digunakan nanti adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dari setiap ada di sekolah. Kemudian menggunakan active learning method, di mana di sini
merupakan center dari setiap pembelajaran. Jadi kemudian juga muatan karakter building, pembekalan atau pengembangan karakter dengan multiple intelligence. Jadi kami sangat memahami bahwa bakat anak, kemudian interestnya anak itu lain-lain. Jadi kami sesuaikan kegiatan-kegiatan yang kami rancang dengan kebutuhan dan ketertarikan anak-anak. Seperti itu, sesuai dengan multiple intelligence. Kemudian selanjutnya, karena tadi sudah dibahas, kami menggunakan dua bahasa, bilingual system. Mungkin ada ayah dan bunda yang masih bertanya-tanya, apakah penting belajar bahasa asing untuk anak? Sedangkan ini mungkin anak-anak di usia 3, 4, atau 5 tahun masih belajar untuk berkomunikasi. Nah, ini ada keuntungan ayah dan bunda untuk anak-anak belajar bahasa asing. Jadi ketika anak yang menguasai lebih dari satu bahasa, itu biasanya memiliki otak yang lebih aktif dan fleksibel karena terbiasa berganti sistem bahasa. Jadi sudah otomatis nih ketika, oh, mesti memberikan instruksi dalam bahasa Inggris, mereka melakukan atau menjawab dalam bahasa Inggris juga, langsung switch tuh ya Bun ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia, ketika instruksinya dalam bahasa Indonesia, mereka juga sudah otomatis ya. Ya, itu. Kemudian selain itu, anak yang menguasai hasbi juga akan lebih mudah belajar konsep, lebih fokus, tidak cepat lupa, bisa mengambil keputusan. Itu critical thinkingnya bisa lebih diasah, kemudian solvingnya juga bisa lebih berlatih. Seperti itu. Ya, ada keuntungan untuk anak-anak belajar bahasa asing atau menguasai lebih dari dua bahasa. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke program yang ada di Early Childhood Pratiwi School. Yang pertama ini ada program preschool, ayah dan bunda. Untuk program preschool ini minimum usia di 3 tahun di bulan Juni, tanggal 30 Juni cut off-nya. Untuk waktu belajarnya, school hours-nya di jam 8 sampai jam 11. Di satu minggu hanya 3 kali bersekolah. Jadi nanti akan ada yang berschedule sekolahnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian ada di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jumlah siswa di program preschool ini maksimal 20 siswa yang tadi akan dibagi dalam dua kelompok belajar. Seperti itu. Jadi di hari Senin, Rabu, dan Jumat akan ada 10 anak. Kemudian di hari Selasa, Kamis, dan Jumat 10 anak. Nanti di hari Jumat mereka bergabung bertemu 20 anak dengan kegiatan olahraga. Seperti itu. Kemudian untuk K1, program kindergarten, ada K1 dan K2, atau kindergarten 1 dan kindergarten 2. Untuk K1, minimum age is 4 years old on 30 of June. Jadi K1, minimum usianya adalah 4 tahun di tanggal 30 Juni. Seperti itu. Kemudian untuk K2, minimum usia 5 tahun di 30 Juni juga sama. Nah, untuk waktu sekolahnya ini hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi sudah full day nih setiap hari bersekolah. Hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 12 untuk K2. Kalau untuk K1 pukul 8 sampai 11.30. Nanti setiap kelasnya akan ada 25 siswa. Nah, kemudian ini adalah salah satu program kami untuk mengembangkan karakter siswa. Kami namakan ini ada Pratiwi School Values. Jadi kami juga ingin mengembangkan critical thinking siswa, kemudian problem solving, creativity inovatif, communication, and collaboration, di mana semua itu adalah kemampuan abad 21 yang harus dikuasai oleh anak. Nah, ini kami tuangkan dalam program Pratiwi School Values. Di antaranya di sini ada personality, kemudian respect,
efektif, teamwork, integrity, dan inovatif. Jadi semua values ini kita kembangkan di keseharian Ananda di sekolah. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, muatan-muatan dari values ini kita terapkan sehingga Ananda terbiasa, karakternya terbentuk seperti itu. Kemudian selanjutnya, tadi kami juga tersedia konselor di sekolah. Ada school counseling. Jadi jika Bunda membutuhkan konsultasi dengan konselor, silahkan nanti bisa menghubungi kami, bisa kami jadwalkan biasanya. Dan nanti ketika di kegiatan sekolah, ini setiap 1 minggu 1 kali, konselor kami melakukan observasi di setiap kelas. Nah, berikut selanjutnya adalah untuk schedule. Schedule untuk preschool. Jadi untuk preschool ini tadi sudah disampaikan bersekolah dari pukul 8 sampai dengan 11. Seminggu 3 kali. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Ananda di sekolah? Yang pertama ini di 30 menit pertama ada kegiatan circle time. Jadi kegiatan circle time ini kegiatan membangun mood anak-anak. Setting mood. Jadi biasanya nih anak-anak atau Ananda ini tiba di sekolah dengan background yang bermacam-macam. Mungkin ada yang bangunnya tadi susah, moodnya belum baik. Jadi kami setting dulu di kegiatan circle time ini. Diisi dengan kegiatan bernyanyi bersama, berdoa, ada kegiatan group time, seperti itu. Baru setelah itu di jam 8.30 masuk ke kegiatan learning time. Yang tentunya learning time juga disesuaikan dengan karakter usia 3 sampai 4 tahun di program preschool, kegiatan bermain sambil belajar. Setelah itu ada kegiatan review di group time. Setelah group time ada snack time, jadi kegiatan makan. Boleh ayah dan bunda membawakan bekal Ananda dari rumah, boleh snack berat ataupun ringan. Kemudian setelah itu ada kegiatan recess. Kegiatan recess itu bermain di playground atau di area lapangan. Biasanya berganti-ganti setiap harinya. Dan setelah itu masuk kembali ke kelas. Ada kegiatan cooling down nih setelah capek lari-larian di playground, panas-panasan. Kita masuk ke kelas kembali, ada kegiatan recess. Di kegiatan story time. Jadi kegiatan story time ini adalah kegiatan membaca buku. Jadi nanti gurunya akan membacakan cerita untuk Ananda. Kegiatan cooling down lagi nih di kelas. Belum nanti ada kegiatan project time atau planning project and review. Jadi di sini Ananda bermain di dalam kelas tapi permainan yang terarah. Jadi nanti guru akan menanyakan, Ananda akan bermain di area mana yang ada di dalam kelas. Setelah itu melakukan permainan atau project mereka, setelah itu biasanya direview. Jadi melatih kemampuan komunikasi Ananda juga di sini. Bagaimana mereka bermain, dengan siapa, bagaimana perasaan mereka. Nah, ini biasanya kami review. Setelah itu pulang, dismissal atau go home time di jam 11. Seperti itu untuk learning time ini nanti akan dibagikan schedule setiap minggunya. Jadi apa saja sih pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 minggu? Ini akan di-share oleh guru-guru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya ini untuk program Kindergarten One schedule. Nah, ini sama di 30 menit pertama ada kegiatan circle time, kemudian ada learning time juga sama. Setelah itu ada group time, snack time, recess, dan dear time. Kalau tadi di preschool namanya story time, kalau di K1 dan K2 ini dear time. Drop everything and read. Jadi kalau di K1 ini mungkin di K2 terutama nanti di TKB itu sudah ada beberapa anak yang memang sudah belajar membaca atau sudah bisa membaca. Jadi sesekali mereka sudah bisa membaca bukunya sendiri atau sharing kepada teman-temannya selain dibacakan oleh guru. Setelah itu ada learning time kedua. Kalau tadi di preschool hanya ada 1 kali, kalau di K1 dan K2 ada 2 kali learning time. Nah, ini juga disesuaikan. Pembelajaran apa yang akan dilakukan nanti akan di-share oleh guru-guru kami. Nah, itu ada project time atau planning project and review sama kegiatan bermain di dalam kelas yang terarah. Kemudian di jam 11.30 waktunya pulang, dismissal atau go home time.
Untuk K itu pun sama ayah dan bunda dengan K1, hanya perbedaannya untuk waktu belajar agak panjang karena di K2 ini ada persiapan untuk ke SD atau elementary preparation. Jadi belajarnya eh, agak sedikit lama nih, 30 menit dibandingkan dengan K1. Itu jadi untuk K2 pulang di pukul 12. Ini selanjutnya, selain tadi pembelajaran di kelas, ada juga project based learning yang kami lakukan di setiap akhir term. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali project seperti itu PBL. Nah, ini kami integrasikan juga dengan kurikulum nasional, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga disesuaikan dengan kurikulum kami. Jadi ada yang diambil dari proyek P5 yang dari kurikulum nasional, ada juga yang disesuaikan dengan kurikulum kami yang berbahasa Inggris. Nah, untuk tema-temanya, proyek ini nanti akan disesuaikan tema pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh Ananda. Jadi di sini kami beri kebebasan Ananda membuat proyeknya sendiri, baik itu dalam individu ataupun kelompok. Nah, biasanya setelah membuat proyek ini, mereka mempresentasikan hasilnya. Nah, ini dipresentasikan apa yang sudah mereka lakukan, bahan apa yang mereka butuhkan, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya akan mereka presentasikan di akhir proyek. Seperti ini. Seperti itu. Ini melatih untuk kemampuan percaya diri anak-anak, kemudian kemandirian, kemampuan sosialnya, juga kemampuan komunikasinya. Selain itu, ada juga program ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh Ananda. Ada BTQ atau baca tulis Al-Quran, kemudian ada futsal, ada art class, dance class, fun English, dan calistung. Nah, ini diadakan setiap hari Jumat pukul 11 sampai 11.45. Jadi artinya untuk kegiatan ekskul ini hanya dapat diikuti satu saja, dipilih satu saja karena di waktu yang sama. Seperti itu. Kemudian ini fasilitas yang ada di sekolah kami. Di sini ada ruangan kelas dengan multimedia classroom, sudah dilengkapi dengan televisi untuk mendukung pembelajaran Ananda. Kemudian ada playground. Ada juga lapangan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan juga upacara bendera. Kemudian selain itu ada klinik. Jadi ketika Ananda mungkin nanti ada yang accident ataupun ada yang panas, yang apa, ini kami biasanya bawa Ananda ke klinik untuk beristirahat. Kemudian untuk sanitasi juga kami lakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada mini library, ada pojok untuk membaca. Selain ada pojok membaca di setiap kelas, kami juga ada library. Kemudian ada juga professional cleaning service yang tentunya siap untuk menjaga kebersihan setiap kelas dan lingkungan sekolah. Dan juga ada transportasi sekolah. Jika ayah dan bunda membutuhkan antar jemput untuk Ananda, ini bisa ikut serta untuk program transportasi atau antar jemput sekolah. Selain itu juga kita ada WiFi dan juga CCTV di area-area atau koridor-koridor sekolah. Nah, selanjutnya ini adalah guru-guru kami di Early Childhood Program. Jadi nanti di setiap kelas itu akan ada 2 guru di setiap kelasnya dan ada special subject teacher untuk agama dan juga guru olahraga. Jadi untuk agama sekarang ada guru Islamic Religion dan juga Christian Religion dan juga guru olahraga atau PE teacher. Kemudian guru-guru kami juga lulusan S1 dan S2 dari universitas terkemuka dan juga setiap term ada teachers training.
menjaga kualitas guru-guru kami supaya terus update dalam bidang pendidikan. Nah, ini selanjutnya ada school events. Kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan oleh Ananda selama 1 tahun di program preschool dan kindergarten or early childhood program in Pratiwi School? Boleh disimak sama-sama ya, ya dan Bunda. Oke, baik. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi di setiap tahun itu ada kegiatan yang akan dilakukan oleh Ananda selain pembelajaran
di dalam kelas. Seperti itu, Ayah dan Bunda. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, nah ini mungkin selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh Ayah dan Bunda terkait biaya pendaftar untuk academic year 2025-2026. Jadi berapa sih biaya pendaftaran untuk tahun ajaran 2025-2026? Nah, ini untuk preschool program untuk enrollment fee di periode 1 adalah 6.800.000. Untuk periode 2 artinya tidak ada diskon 8.500.000. Kemudian untuk academic fee 2 juta, untuk monthly fee 800.000 dan ada biaya untuk seragam itu 600.000. Bagaimana untuk program kindergarten? Nah, untuk enrollment fee ini di harga normalnya 13 juta, namun ada diskon 20% untuk periode pertama, yaitu dari 1 November nanti kita buka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Maret. Itu totalnya menjadi 10.400.000. Untuk academic fee di program kindergarten 2.300.000. Kemudian SPP setiap bulannya 950.000. Kemudian untuk biaya seragam 875.000. Jadi total untuk harga normal itu di 17.125.000. Jika Bunda mendaftar di periode 1 tanggal 1 November sampai dengan Maret tanggal 31, ini dengan diskon 20% untuk enrollment fee, totalnya menjadi 14.525.000. Seperti itu. Jadi, ini tanggal 1 November nanti, jangan sampai lupa Bunda, jika memang sudah merasa cocok dengan program-program kami, silakan langsung melakukan pendaftaran di website kami yang sudah tersedia. Nah, kemudian ini untuk informasi, uang akademik itu sudah termasuk apa saja? Apakah ada biaya-biaya lain selain tadi yang sudah tertera, yang sudah saya jelaskan? Nah, jadi untuk uang akademik ini sudah include untuk kegiatan-kegiatan. Di antaranya Career Day, kemudian pesantren Ramadan dan juga peringatan Paskah, Independence Day, kemudian Maulid Nabi, Book Celebration, Science Fair, Business Day, Kartini Day, English Week, Indonesian Cultural Day, ataupun International Day, dan juga field trip selama sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian juga untuk academic proses, proses pembelajaran, untuk pembuatan surat, biaya fotokopi, biaya assessment, report, kemudian material belajar, untuk APE, alat peraga edukatif, dan juga untuk report progress atau laporan hasil belajar yang akan kami sampaikan kepada ayah dan bunda 4 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang belum termasuk apa saja dari uang akademik ini. Di K2 itu nanti Ananda akan ikut serta untuk kegiatan porseni yang diselenggarakan oleh IGTK Kota Depok. Jadi ini belum include di academic fee. Jadi akan ada biaya tersendiri untuk seni TK, kemudian untuk graduation di akhir tahun K2 dan juga preschool, ini juga akan ada biaya tersendiri. Kemudian untuk buku, nanti akan ada beberapa buku yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, ini juga belum termasuk ke dalam academic fee dan juga learning materials. Jadi learning materials ini seumpama nanti ada kegiatan membuat atrak, butuh membawa karton misalkan, ataupun origami, kertas kokoru, lem dan lain sebagainya itu biasanya orang tua yang provide seperti itu. Kemudian juga di dalam 1 tahun nanti akan ada iuran komite. Nah, ini akan diinformasikan besarannya berapa nanti dari komite dan uang tersebut dikelola oleh komite untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang bekerja sama dengan komite. Seperti itu. Kemudian
ini informasi terkait program administrasi kami. Jadi untuk uang SPP di tahun ajaran 2025 dan 2026 untuk preschool yaitu 800.000 dan untuk K1 dan K2 950.000. Di mana program administrasi kami ini akan ada kenaikan setiap 2 tahun. Tidak dihitung dari Ananda masuk sekolah, tapi hitungannya dari program kami. Jadi mudahnya itu di setiap tahun ganjil, Ayah dan Bunda. Jadi tahun depan adalah tahun ganjil ketika Ananda masuk di tahun ajaran 2025 dan 2026. Harga yang tertera itu adalah harga yang sudah ada kenaikan dari tahun sekarang yang sedang berjalan. Nanti di tahun berikutnya di tahun genap, tahun ajaran 2026-2027 itu sama, tidak ada kenaikan. Artinya SPP dan academic fee-nya masih sama. Kemudian di tahun selanjutnya, seumpama Anda masuk program preschool sekarang, mungkin nanti di K2 di tahun ajaran 2027-2028 ini akan ada kenaikan. Nah, ini nanti untuk kenaikan menyesuaikan dengan inflasi di tahun tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk admission prosedur. Bagaimana sih prosedur pendaftarannya? Nah, ini disiapkan, bisa dicatat, karena ini nanti di tanggal 1 kita sudah open registration. Nah, ini yang pertama, langkah pertama, Ayah dan Bunda bisa melakukan registrasi di website kami dengan melakukan transfer terlebih dahulu, kemudian melakukan registrasi dengan mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian setelah komplit dokumennya sudah terupload, nanti kami jadwalkan untuk kelas trial dan observation. Jadi ada kelas trial dan observasi untuk dokumen yang sudah masuk kepada kami. Jadi mohon ketika registrasi dipastikan sudah tersubmit semuanya. Jadi datanya sudah bisa terbaca oleh kami. Kemudian setelah masuk nanti kami jadwalkan, nanti kami informasikan untuk kelas trial dan observasi. Kemudian setelah trial dan observasi, nanti akan ada acceptance email letter. Jadi akan ada surat via email untuk Ananda yang memang sudah terseleksi gitu ya Bun untuk kandidatnya. Nanti akan kami kirimkan acceptance email letter. Kemudian setelah itu bisa melakukan pembayaran untuk biaya-biaya yang lainnya yang tadi tertera yang sudah saya jelaskan melalui virtual account yang akan kami berikan nanti. Seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah registrasinya. Kemudian, jika ada yang belum jelas, boleh Ayah dan Bunda menghubungi kami di nomor WhatsApp ataupun melalui telepon. Dan jika ayah dan bunda ingin melihat mungkin lebih update terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung di program Early Childhood Pratiwi School, ayah bunda bisa follow atau lihat-lihat di Instagram atau sosial media kami di @pratiwischool ataupun di YouTube kami. Bisa juga Bunda main-main lihat-lihat ke sana untuk melihat kegiatan-kegiatan yang berlangsung di program Early Childhood Pratiwi School. Oke, mungkin itu saja dari saya, tapi sebelum saya akhiri, ini izinkan saya untuk share nih, ada testimonial dari beberapa parents dan juga siswa, baik yang masih bersekolah di sini ataupun sudah alumni. Bagaimana nih kesan-kesan mereka selama menyekolahkan Ananda di TK atau preschool, Pratiwi School, dan juga bagaimana perasaan siswa-siswa kami di sini bersekolah di Pratiwi School ataupun ada alumni juga yang ingin mengisi testimonialnya. Mari kita simak sama-sama ya, ya dan Bunda. Hello, my name is Bayu Sagara Firdaus.
call me Bayu. Taiwandi. I like to play with my friends. I have a lot of friends. Alvaro. Reading. Because reading is my favorite. I'm so happy because my teacher and my friends so kind. Great. Because he take care of me. Because I have to school because I like to play with my friends. I speak English at school. I like to speak English. Because speaking English is so fun. I enjoy to speak English at school. Bye bye. Thank you, friend. My name is Pipa Filosofia Kalamandina, and you can call me Pipa. I'm 6 years old. I'm cute to be. I like to learn and play with my friends. I like to do SPT. Ballet. I'm feeling happy because I like to learn something new. Because they like to teach me. Yes, I think many catch. Hello friends, my name is Noah and my full name is Noah M. Mirzai, but you can call me Noah. And before I was a kindergarten Pratiwi school student. Now I'm 4th grade in elementary school, and my favorite hobby now is speaking English and drawing. My favorite things do speaking English and play with my friends. The teacher is fun and he always happy with me. It's so fun. I like to speak English because I want to be good at English, because if I want to go to vacation into another country, I have to good at speaking English. Everything that I think is playground, because he has so many things like a swing, driving mini car. Yeah, I'm so happy and I have so many practice to do. Thank you. Bye bye. Halo, perkenalkan nama saya Nabila, ibu dari Gendis Shira atau biasa dipanggil Gendis. Saya rasa sangat menyenangkan untuk Gendis ya bersekolah di Pratiwi School sejak preschool, kemudian kindergarten, karena mungkin selain lingkungannya juga ya dari missnya, teman-temannya gitu, metode active learning yang dipakai, jadi anak-anak merasa lebih involved gitu ya, lebih dilibatkan dalam setiap kegiatannya dan jadi punya ownership untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, jadi mereka lebih bersemangat dan lebih fun untuk menjalankannya. Activity yang menyenangkan untuk Gendis di sekolah sebenarnya banyak sih ya, sampai daily activity pun sebenarnya terasa menyenangkan karena mungkin bagaimana itu terdeliver ke anak-anak ya. Tapi mungkin yang paling menyenangkan untuk dia itu ketika book celebration, terus year end performance, dari mulai preparation sampai hari tampilnya, wah itu dia senang banget sih.
perkembangan sosial emosional gendis di level preschool sampai dengan kindergarten itu berkembang dengan sangat baik ya, karena mungkin lingkungannya secara activity, kemudian guru-gurunya juga memang mengencourage anak-anak untuk lebih percaya diri, untuk lebih banyak bekerja secara teamwork dengan teman-temannya. Juga anak-anak akan lebih banyak tampil di depan publik, jadi anak-anak lebih terlatih dan akhirnya itu meningkatkan kecerdasan mereka secara sosial dan emosional. Ya, sekolah memahami bahwa anak-anak tuh datang dari background bahasa yang berbeda-beda. Jadi ketika di sekolah pun guru-gurunya tuh mendeliver activity dalam dua bahasa secara double, instructionnya ataupun activity-nya. Jadi akhirnya lama-lama anak-anak terbiasa dan percaya diri untuk berbahasa bilingual, berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega, saya orang tua siswa dari Bayu Sagara Firdaus yang sekarang duduk di kelas K1B. Alasan saya kenapa memilih Pratiwi School, karena Pratiwi School merupakan salah satu sekolah yang menerapkan bilingual dalam proses pembelajarannya sehari-hari. Dan itu memang benar diterapkan selama proses pembelajaran. Selain itu, banyak sekali progres yang saya dapat selama Bayu bersekolah di Pratiwi School, mulai dari preschool sampai dengan sekarang K1B. Bayu lebih percaya diri, Bayu lebih happy, dan dia selalu bersemangat ketika dia berangkat ke sekolah. Dia juga selalu bercerita kalau guru-gurunya itu baik, ramah, dan juga teman-temannya itu dia memiliki banyak teman di sekolahnya. Teman-temannya juga sangat baik terhadap Bayu. Lalu guru-gurunya juga sangat kompeten di bidangnya. Selain itu juga guru-gurunya sangat sabar, baik, dan ramah terhadap anak-anak sehingga membuat anak-anak itu merasa nyaman. Selain itu juga guru-gurunya itu sangat informatif dalam memberikan progres perkembangan anak di sekolah kepada orang tuanya, sehingga orang tua mendapatkan feedback bagaimana anaknya selama di sekolah. Dan juga fasilitas di Pratiwi School sangat menunjang dalam proses pembelajarannya. Sejauh ini saya sangat puas dengan Pratiwi School. Terima kasih Pratiwi School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Ayu Pratiwi, ibunda dari Alesya Isfara Zulaika. Memilih Pratiwi untuk sekolah anak saya Alesya dikarenakan metode pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan di Pratiwi sesuai dengan karakteristik anak saya, seperti kegiatan book celebration, business day, dan juga NYR. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut bisa mengasah kreativitas dan juga kepercayaan diri anak saya Alesya. Hal ini juga yang membuat saya ingin melanjutkan sekolah Alesya dari kindergarten ke elementary. Semoga Pratiwi bisa banyak mencetak generasi bangsa yang kreatif dan penuh percaya diri. Terima kasih. Kemudian ini beberapa testimonial dari orang tua siswa dan juga beberapa siswa terkait pengalaman mereka bersekolah atau menyelokahkan Ananda di TK ataupun preschool Pratiwi School. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan, jika ada yang belum jelas ataupun ada pertanyaan dari ayah dan silahkan ditanyakan. Ini saya alihkan kembali ke Miss Resta sebagai MC. Saya ucapkan terima kasih untuk ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miss Cika, terima kasih atas pemaparan atau penjelasan tentang program mengenai preschool dan kindergarten di Pratiwi School. Selanjutnya, Ayah dan Bunda, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Untuk pertanyaannya ini sudah lumayan banyak di kolom chat, Miss Cika. Oke, dari pertama dari saya bacakan dari Bapak Aryo ini menanyakan kalau anak saya masuk ke K1 atau TKA saat usia 5,5 tahun, kemudian tahun berikutnya saat usia 6,5 tahun, apakah bisa langsung mendaftar SD di Pratiwi School? Yang pertama, mungkin boleh langsung dijawab ya, Miss Cika ya. Oke, baik. Terima kasih Miss Resta.
Ini langsung dijawab saja ya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Ayah Aryo. Ini jika Ananda berusia 5,5 tahun, kemudian masuk ke program kindergarten, masuk di K1, apakah tahun depan saat usia 6,5 tahun bisa langsung ke SD? Nah, ini mohon maaf sekali, Ayah. Jadi, untuk program kami memang berjenjang. Jadi, tidak bisa nanti ketika masuk ke K1, tahun depannya loncat langsung ke elementary one. Nah, ini tidak bisa, mohon maaf. Jadi ketika dari K1 ini tetap harus ke K2 dulu, baru nanti bisa daftar di program elementary. Nah, ini untuk 5,5 tahun atau 5,5 tahun ini memang usia yang pas untuk mengikuti program kindergarten. Artinya TKA gitu ya, Ayah. Jadi tidak masalah untuk usia lebih matang itu lebih baik. Artinya kesiapan Ananda juga bisa lebih matang, lebih siap lagi untuk menerima kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Walaupun nanti misalkan harus 2 tahun di TK, usia 5,5 tahun saat nanti selesai di program kindergarten 2 di usia 7,5 tahun, artinya Ananda sudah siap untuk program elementary, lebih siap karena usianya juga lebih matang dan harapannya kemampuan-kemampuan pondasi yang dibutuhkan untuk elementary nanti sudah tercapai. Seperti itu, Ayah. Nah, oke. Jadi Ayah dan Bunda dari info dari Cika juga bahwasanya untuk jenjang K1 langsung ke IL itu tidak bisa ya. Gitu. Nah, untuk pendaftaran K2 bagaimana Miss? Apakah dibuka untuk tahun depan? Oke, baik. Selanjutnya untuk K2. Apakah dibuka untuk tahun depan? Nah, ini untuk K2 ini masih kita lihat ya, Bun. Jadi K2 ini memang lanjutan dari Kindergarten 1. Yang artinya jika memang nanti di tahun depan di siswa-siswa kami di K1 yang sekarang sedang berlangsung ini melanjutkan semuanya ke program K2, artinya tidak ada seat yang kosong ya dan Bunda untuk K2 dan kami tidak akan buka karena kapasitas siswa sudah maksimal atau memenuhi. Terkecuali nanti ada kekosongan kursi, ada seat yang kosong. Seumpama misalkan nanti di pertengahan tahun ataupun nanti di awal tahun ada siswa yang mengundurkan diri, ikut tugas orang tuanya dan lain sebagainya, itu mungkin akan kita informasikan. Jadi jika tersedia untuk seat K2 ini nanti bisa dilihat di website kami ya dan Bunda seperti itu. Jika memang masih full berarti tidak bisa kami buka seperti itu. Oke, selanjutnya, Sresta. Oke, baik nih. Selanjutnya ada dari Bunda Renzo. Assalamualaikum, Miss. Mau tanya kalau masuk preschool untuk umur di tahun 3 tahun di Agustus, apakah bisa, Miss? 3 tahunnya di bulan Agustus. Oke, Bagaimana nih, baik. Kak? Terima kasih pertanyaannya. 3 tahun di bulan Agustus ya, Bun ya. Jadi ini sesuai tadi yang sudah saya informasikan bahwa syarat usia itu minimal di tanggal 30 Juni 3 tahunnya. Yang artinya ketika jatuh di bulan Agustus, lahirnya di bulan Agustus, nanti boleh mungkin menunggu tahun depan ya, Bun ya. Jadi tahun depan bisa lebih matang, it's okay, tidak apa-apa, baru bisa mendaftar untuk program preschool. Untuk syarat usia memang cut off-nya di bulan Juni, tanggal 30, seperti itu. Ya, baik, Miss Ika berarti bisa daftar di tahun depan ya, Ayah dan Bunda, Tuh. di akademiknya 2026-2027. Seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bunda Putri Irawan. Yang pertama ingin tahu lebih lanjut seperti apa praktik pembelajaran bilingualnya, apa misalnya math berbahasa Inggris, ekstrakurikuler menggunakan bahasa Inggris juga, 50/50 atau full English. Kemudian yang kedua, untuk jemputan apakah ada batasan coverage area? Karena kebetulan saya lokasi agak jauh tapi tertarik
untuk menyekolahkan anak-anak saya di Pratiwi School. Bagaimana nih Bu Cika terkait program bilingual Nih, kita? oke, terima kasih pertanyaannya. Bunda, ini terkait bilingual. Bagaimana nih pelaksanaan program bilingual di TK atau Preschool Pratiwi School? Jadi ini kami menggunakan dua bahasa. Jadi kami memahami bahwa Ananda ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah biasa berbicara bahasa Inggris, ada yang sudah paham, ada juga yang mungkin ya belum terbiasa sama sekali, belum paham dengan instruksi-instruksi yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi kami mendeliver kepada anak-anak itu dalam dua bahasa. Biasanya dimulai dengan berbahasa Inggris. Jika anak-anak sudah paham, biasanya tidak akan diulang dalam bahasa Indonesia. Tapi jika belum paham, kami transfer ke dalam bahasa Indonesia. Namun di awal-awal, kami lihat juga nih kemampuan anak-anak. Misalkan sebagian besar sudah paham dengan bahasa Inggris, biasanya kami mulai dengan bahasa Inggris, Bunda. Nah, untuk apakah di ekskul bahasa Inggris juga sama seperti itu, kecuali di dalam calistung. Untuk calistung ini memang bahasa Indonesia yang digunakan dan BTQ seperti itu. Kalau untuk futsal, dance class ini sama halnya dengan kegiatan sehari-hari di sekolah. Kami menggunakan dua bahasa seperti itu. Kalau di Fun English ekskulnya full English seperti itu. Tapi memang jika Ananda belum paham dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh gurunya, biasanya kami transfer ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Bunda. Kemudian terkait dengan jemputan. Nah, ini Bundanya sudah tertarik dengan program yang kami selenggarakan. Nah, ini untuk jemputan, untuk saat ini memang area yang tercover untuk area terdekat saja di area GDC. Seperti itu, Bunda. Nah, ini biasanya diinformasikan di awal tahun ketersediaannya seperti apa. Kalau memang lokasi rumah Bunda masih tercover oleh jarak angkutan kami, transportasi kami, ini silahkan. Namun jika terlalu jauh, belum bisa. Seperti itu, karena armada kami juga masih terbatas. Nah, untuk saat ini sih paling jauh baru di area Tol Iskandar, itu area Gema Pesona ya. Gema Pesona langsung ke area KSU ke GDC seperti itu. Kalau yang lebih jauh itu belum bisa. Seperti itu. Ini itu saja Miss Resta, ada lagi? Semuanya baik, Miss. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Iza Kulifia. Miss izin tanya apakah ada diskon sibling, lalu pembayarannya dibagi menjadi berapa tahap? Oke. Oke, baik. Nah, ini untuk diskon. Tadi sudah dipaparkan sedikit ya, Bun ya. Untuk diskon ini ada diskon 20% khusus untuk periode pertama, yaitu di tanggal 1 November sampai dengan tanggal 31 Maret. Seperti itu, mendapatkan 20% diskon dari enrollment fee. Kalau untuk academic fee, kemudian monthly fee itu tetap sama, tidak ada diskon, hanya untuk enrollmentnya saja. Bagaimana ada sibling? Seumpama ada dua nih, kakak mau masuk elementary, adik mau masuk kindergarten, atau kakak sudah di elementary, adik mau masuk nih ke kindergarten. Ini ada diskon 10% Bunda. Jadi seumpama Bunda mendaftar di periode 1, tanggal 1 sampai 30 Maret, ini akan mendapatkan diskon 20% untuk enrollment. Kemudian ada sibling nih, kami berikan diskon tambahan 10% untuk diskon sibling. Seperti itu, Bunda. Untuk skema pembayarannya, Miss? Oke, baik. Untuk skema pembayaran ini dibagi menjadi 3 tahap, Bunda. Jadi untuk detailnya, untuk 3 tahap itu sebesar apa, bagaimana pembayarannya, ini akan kami informasikan secara detail nanti di acceptance email letter. Jadi setelah nanti Ananda melakukan observasi dan trial class, nanti akan ada acceptance email letter. Di situ akan dijelaskan pembayarannya seperti 3 tahapan kita bagi, besarannya seperti apa, nanti diinformasikan di acceptance email letter. Nah, itu untuk tahapannya dibagi menjadi 3. Oke, baik. Kita kemudian mungkin tambahannya Miss Resta terkait pendaftaran ini. Jadi tadi dibagi 3 tahapan.
Namun jika ingin mendapatkan diskon 20%, ini tetap pembayaran penyelesaiannya harus batas akhirnya di tanggal 31 untuk mendapatkan diskon 30% seperti itu, Bunda. Jadi walaupun dibagi 3 tahap, maksimal paymentnya yaitu 31 Maret 2025. Kalau lewat dari batas itu berarti diskonnya hangus. Seperti itu sayang ya, Ayah dan Bunda. Ya. Ya, baik, Miss Cika. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Suhaila Marisa. Ada dengar dari ortu yang anaknya sudah bersekolah di Pratiwi School, di mana banyak event-event yang bagus untuk meningkatkan percaya diri anak. Tetapi juga ada beberapa minusnya karena banyak menyita waktu orang tua, terutama dalam menyiapkan kostum, properti, dekorasi. Mohon konfirmasi apakah demikian dan bagaimana event itu nyaman baik untuk anak maupun orang tua, terutama bagi orang tua pekerja. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Ini terkait kegiatan nih. Dalam 1 tahun memang hampir setiap jam itu ada kegiatan. Dan beberapa di antaranya ada yang melibatkan orang tua. Biasanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya performance. Seperti itu ya, Bun. Jadi yang melibatkan orang tua itu ada kegiatan book celebration yang pertama. Kemudian nanti di akhir tahun ada year end performance. Untuk K2 nanti ada porseni, kemudian science fair. Biasanya kami undang orang tua untuk datang ke sekolah melihat presentasi Ananda. Nah, ini tuh ada 4, kalau untuk K1 hanya 3 yang melibatkan orang tua. Ya memang kami juga butuh berkolaborasi dengan Bunda. Di kami juga ada yang namanya homeschool collaboration. Jadi kami butuh sekali memang berkolaborasi dengan Bunda. Jadi supaya Bunda juga bagaimana nih tahu proses pembelajaran yang ada di sekolahnya ya melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, bagaimana, Miss? Ini orang tuanya mungkin banyak yang bekerja. Nah, ini silakan nanti dalam satu kelas itu biasanya kami menunjuk 2 orang untuk menjadi korlas. Silakan. Nah, ya Bunda berdiskusi nanti bagaimana nih pembagiannya. Biasanya dalam satu kegiatan itu kami juga minta untuk membagi PIC-PIC dari orang tua. Siapa yang akan menyiapkan kostum? Jika dibutuhkan konsumsi, mungkin siapa yang akan eh, mengarrange-nya untuk konsumsi? Dibutuhkan properti, misalkan untuk book celebration, nah itu juga demikian. Jadi kami sangat butuh kolaborasi, dukungan dari Bunda supaya juga kita sama-sama tahu nih bagaimana sih proses untuk pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi kami butuh homeschool collaboration dengan Bunda untuk terkait bagaimana teknisnya. Nah, ini bisa kami atur selain tadi untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan parents juga ini kami ada rapat orang tua biasanya Bunda dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Nah ini juga kami butuh dukungan Bunda nih. Tiap parents meeting ini agendanya adalah untuk sharing progres Ananda. Selain itu juga menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Kita diskusi nih bagaimana nih kegiatan ini. Mungkin ada yang dibutuhkan seperti apa. Nanti akan sharing dengan guru kelas ataupun di awal tahun nanti kita sharing dengan saya dan juga manajemen seperti itu. Itu Bunda terkait kegiatan. Memang kami butuh kolaborasi ya dengan Ayah dan Bunda terkait program-program yang kami selenggarakan. Tapi dalam 1 tahun itu tadi yang saya sebutkan yang melibatkan parents hanya di kegiatan performance saja yang sifatnya performance, book celebration, kemudian year end performance dan graduation. Ada juga portionnya untuk K2, untuk K1 tidak ada. Dan juga science fair. Nah, science fair kami undang Bunda untuk melihat presentasi Anda. Seperti itu. Oke, terima kasih Miss Eta. Ada lagi? Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bunda. Ya baik, Miss. Ini sepertinya banyak sekali pertanyaan dari Ayah dan Bunda yang sangat antusias. Ini pertanyaan yang terakhir yang saya bacakan ya, Miss. Nanti sisanya akan kami jawab melalui chat atau WhatsApp dari admin, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, Miss, untuk biaya lanjutan dari preschool ke kindergarten, apakah ada diskon juga? Dan apakah diskon juga untuk adik yang akan daftar preschool dan kakaknya sudah alumni dari kindergarten? Oke, baik.
terkait pembiayaan juga ya Bun, terkait diskon. Nah, ini bagaimana ketika Ananda dari preschool dan akan melanjutkan ke jenjang K1, kindergarten, seperti itu. Nanti ketika lanjut dari preschool ke kindergarten, itu ada diskon tambahan, Bunda. Jadi diskonnya sebanyak 15%. Kalau dari siswa luar itu 10% untuk periode pertama saja. Kalau preschool ini 15% yang lanjut dari preschool. Nah, bagaimana kalau Ade juga mau masuk tapi kakak sudah alumni, begitu ya, Bun? Nah, ini mohon maaf jika sudah alumni memang diskonnya tidak berlaku. Nah, berlaku memang ketika Ananda masih bersekolah di sini, baik itu ada di program kindergarten, program elementary, ataupun junior high school, itu masih berlaku untuk diskon siblingnya. Namun ketika sudah alumni, sudah tidak bersekolah di sini, mohon maaf untuk diskon sibling sudah tidak berlaku. Jadi untuk diskonnya hanya berlaku untuk periode pendaftaran saja di tahap satu, seperti itu. Oke. Ya, baik, Miss Oke. Cika. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya. Selanjutnya kita akan ada pembagian door prize ya, Miss Cika ya. Ini dari penanya terbaik. Baik, ini terima kasih Ayah dan Bunda antusiasnya untuk bertanya. Ini Nah, urutan ini bagian poin mungkin kita kami aja berarti apa ya? apresiasi ya pertanyaan-pertanyaan dari Ayah dan Bunda yang sudah terpilih tadi. Kami ada door prize. Ini untuk berapa, Mm-mm. Miss Reska? Oh, Untuk satu, dua ya, satu. Satu. Untuk satu pertanyaan terbaik. Jadi untuk door prize-nya adalah free registration form, yaitu senilai 500.000 rupiah. Jadi free biaya registrasi untuk pemenang pertanyaan terbaik nih, tadi yang sudah kami pilih. Itu. Untuk yang antusias bertanya ya, Bu, intinya seperti itu. Boleh dipilih siapa ya yang beruntung pagi ini nih kalau mendapatkan misalnya ada door yang kurang prize poin, free kiranya nanti registration Bapak, form. Bapak atau mau ditambahkan bisa cek juga di link. Oke, dipilih Nanti dulu ya. jadi, oke, perusahaan, Kami kemudian pilih tadi dulu ya dan Bunda. dan latar belakang menjual resto gitu ya. Ya, Dari kolom chat sebentar, ya, ya. kita pilih dulu. Minta angka pengamatan, kemudian tadi apa? Ya, Dikirimkan. selamat Itu. Ayah Aryo. Kemudian strong poin. Oke, selamat Arya Tadi Aryo referensi Ayah untuk penanya penanya terdaftar ya. pertama pertama, ya. pertama Kemudian dan sangat apalagi ya Pak? antusias. Saya sangat antusias. Tadi pertanyaan pertama terkait Ananda dan usianya ya. Oke, selamat untuk Ayah Aryo mendapatkan door prize dari kami yaitu free registration form senilai 500.000 rupiah. Nanti bisa digunakan ketika mendaftar di tanggal 1. Nanti boleh diklaim dengan menghubungi nomor admin kami. Gak apa-apa, tinggal tanya ulang aja. Siapa tahu mereka Oke, mau pasang strategi jual lebih. Biar oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait program-program sekolah di Early Childhood Program Pratiwi School. Jika ayah dan bunda masih ada pertanyaan atau tadi pertanyaannya cukup banyak dan memang waktu kami terbatas untuk pagi ini, boleh jika masih ada pertanyaan ayah dan bunda kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp admin kami. Insya Allah nanti kami berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin selanjutnya Miss Resta. Oke, baik Ayah dan Bunda. Terima kasih atas antusiasnya pada saat open house hari ini. Mudah-mudahan program yang sudah kami jelaskan bisa cocok dan sesuai untuk Ayah dan Bunda memilih sekolah yang terbaik untuk Ananda. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ada foto bersama. Mungkin Ayah dan Bunda boleh on cam. Kita foto ya dari slide yang pertama. Satu, dua,
tiga. Smile. Boleh on cam. Bunda Alia, Bunda Askia, Bunda Eva. Halo, ada Bunda Elok. Satu, dua, tiga. Slide satu. Kemudian slide dua boleh on cam juga ya Bunda. Oke, slide dua kita foto ya. Satu, dua, tiga. Cekrek. Oke. Ya. Terima kasih Ayah dan Bunda atas waktunya, atas kerjasamanya selama ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dan Bunda. Kami tunggu di Assalamualaikum tanggal 1 November warahmatullahi ya ya wabarakatuh. dan Bunda. See you. See you. Tadi tinggal Terima kasih Ayah Bunda.